Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Bagaimana puasanya? Apa masih sering nonton video mukbang siang-siang? Nanti malam aja lah ya. By the way, terima kasih ya buat para ngabuburiters yang sudah klik video ini. Entah efek lapar atau emang penasaran, yang pasti satu klik dari kalian adalah dukungan bagi channel ini untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Masih tentang film bertemakan baku hantam. Kali ini Ed Clipper akan ngasih klip seru dan review sebuah film yang berjudul Falcon Rising tahun 2014. Bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus yang mencari pelaku penganiayaan terhadap adiknya di daerah cadas para mafia Brazil. Tapi meskipun mantan seorang jagoan, John si tokoh utama malah semakin jauh ke dalam masalah saat ia berhadapan dengan komplotan Yakuza. Mau lihat ketika jagoan Amrik dan preman Jepang saling berhadapan? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kesedihan John atas kematian teman-temannya sewaktu masih aktif di kesatuan khusus bernama Falcon. Penyesalan dan trauma yang dialaminya telah berlangsung lama dan membuat John menjadi seorang maniak alkohol. Hingga ketika stok minumannya habis, John pergi ke toko minuman Abok yang ternyata sedang menjadi target sebuah perampokan. Di tengah aksi para perampok, John malah terlihat santuy sambil nyari logo halal pada minumannya. Ada rampok lo bang, hargain atuh. Perlawanan John tiba-tiba terhenti saat ia khawatir akan melakukan pembunuhan seperti dulu. Hingga ia pun membiarkan para perampok ini kelenger dan bergegas pulang. Ketika malam datang, sakit kepala John kembali kambuh disertai ingatan masa lalunya yang begitu gampang menghabisi orang. Tapi daripada minum Oskadin atau obat dari dokter, John lebih memilih fitness murah sambil berusaha melupakan masa lalunya yang kelam. Di keesokan harinya, John ditemui oleh adiknya yang bernama Cindy. Wanita yang bekerja di dinas sosial ini jauh-jauh datang dari Brazil ke Amerika untuk menemui John setelah 2 kali lebaran tidak bertemu. Singkat cerita, pertemuan mereka berlanjut ketika Cindy mengajak John ke sebuah restoran mahal. Kemudian Cindy bercerita bahwa saat ini ia mulai betah tinggal di Brazil meskipun tinggal di daerah cadas. Bahkan menurut info, daerah yang bernama Favela itu merupakan daerah dengan tingkat kriminal yang parah. Akan tetapi Cindy meminta John untuk jangan khawatir, karena sejauh ini tidak ada yang pernah macam-macam kepadanya. Hingga di keesokan harinya, Cindy yang akan kembali ke Brazil tidak tega membangunkan John yang sepertinya sedang mimpi indah bersama para peri. Dan karena gak mau ketinggalan pesawat, Cindy akhirnya pergi tanpa berpamitan kepada sang kakak. Beberapa hari berlalu kita beralih ke kota kecil Favela yang berada di negara Brazil. Meskipun terbilang kota kecil, tapi faktanya kota ini adalah sarangnya para penjahat, gembong narkoboy, dan para gangster. Saking sudah menjamurnya dunia hitam di kota ini, para bocil pun sudah biasa transaksi tepung oleng layaknya jajan es bonbon. Di sisi lain, Bu Polwan kebanggaan kota Favela sedang patroli di tengah kesibukan warga yang sudah akrab dengannya. Lalu tiba-tiba datang seorang bocil yang sedang panik dan mengajaknya untuk segera menuju pantai. Sungguh tak disangka Cindy yang kemarin kita lihat baik-baik saja, kini sudah babak belur dan terkapar koma. Kedua polisi ini pun buru-buru memanggil ambulans guna membawa Cindy ke rumah sakit. Kemudian kita beralih kepada wakil dubes Amerika untuk Brazil yang bernama Manny. Setelah penemuan Cindy di tepi pantai, Manny ditemui 2 polisi ibu kota atas kejadian tersebut. Pejabat sekaligus teman John ini terlihat kaget saat melihat Cindy babak belur seperti korban penyiksaan. Sementara si polisi bernama Tiago merasa tidak heran-heran amat, terlebih karena pekerjaan Cindy sebagai petugas sosial pasti akan selalu berhubungan dengan orang-orang jahat. Tanpa berlama-lama, Manny langsung menghubungi John akan kabar yang menimpa Cindy. Di sisi lain, Bu Polwan yang bernama Katarina sedang bagi-bagi orson sembari mencari petunjuk akan pelaku yang membuat Cindy koma. Ia pun berusaha kepo kepada para pemuda, kali aja menemukan orang yang patut dicurigai.
Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan oleh aksi Tiago yang sedang menangkap para preman yang memiliki senjata api. Hey, Seorang ketua geng tidak terima karena para anak buahnya tidak membuat onar apalagi membunuh. Saat mereka sedang adu mulut, kedatangan Katarina membuat Tiago kesal karena daerah ini jelas-jelas tanggung jawab si Bu Polwan. Ia pun nyinyirin kasus Cindy yang sampai saat ini belum berhasil Katarina ungkap. Karena keadaan malah jadi kacau, Tiago bernegosiasi dengan menantang duel perwakilan geng dengan anak buahnya yang ahli capoeira. Jika Tiago kalah, ia tidak akan menggerebek warga lagi. Tapi jika Tiago menang, ia akan lebih sering melakukan pemeriksaan di daerah ini. Setelah mereka sepakat, si Jabrik pun langsung beraksi. não prenda esse homem. Setelah mengeluarkan tendangan yang memukau, si Jabrik akhirnya berhasil memenangkan duel dadakan ini. Para gangster pun terlihat tidak berkutik terhadap para polisi ibu kota ini. Selang beberapa saat, kita beralih kepada John yang baru tiba di Brazil dengan membawa buntelan khas tentara. Kedatangannya pun disambut Manny yang langsung mengajaknya untuk menuju rumah sakit. John mendadak lemas melihat adik semata wayangnya terbaring koma. Kemudian Tiago datang dan menjelaskan bahwa besar kemungkinan Cindy mengalami perampokan. Terlebih karena Cindy ditemukan tanpa memiliki dompet dan perhiasan apapun. Tak puas dengan jawaban Tiago, John ngebet untuk mendatangi TKP dan menyelidikinya secara langsung. Singkat cerita, Tiago membawa John menuju TKP penemuan Cindy. Di sepanjang perjalanan, Tiago menceritakan tentang suburnya para pengedar narkoboy di daerah ini. Bahkan para mafia itu pun selalu menjajakan knalpot para bocah sebagai pemuas para lelaki hidung belang. Setibanya di dekat TKP, mereka bertemu dengan Katarina. Dan karena ini adalah daerah kekuasaan si Bu Polwan, Tiago meminta Katarina untuk menemani John ke TKP Cindy ditemukan. Ketika sedang mengecek TKP, perhatian John tertuju kepada seorang pemuda yang memakai kalung sama seperti yang pernah dikenakan oleh Cindy. Tapi karena tak mungkin ia tanya dapat dari mana, John pun mengabaikannya dan langsung kembali ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, John melihat suster asal Asia sedang menyuntikkan obat pada impusan. Suster cantik ini pun meminta John bersabar karena ia merasa Cindy pasti akan segera sembuh. Tapi tak lama kemudian, John melihat sesuatu yang gak beres dengan Cindy. Lah, suster yang tadi kemana? Di tengah kepanikan, John menceritakan perbuatan si suster yang tadi. Namun dari percakapan suster dan Pak Dokter, John akhirnya sadar bahwa wanita itu sengaja menyabotase agar adiknya meninggoy. Hingga di keesokan harinya, John kembali mendatangi TKP untuk melanjutkan penyelidikannya. Dan ketika melihat si pemuda yang kemarin, ia mencoba untuk menginterogasinya. Excuse me. Saat si pemuda terpojok, John bertanya dari mana pemuda bernama Kuka ini mendapatkan kalung yang dipakainya. Ketika John terus menanyakan soal kalung, Katarina berusaha menjadi penengah karena Kuka tidak bisa ngomong bahasa Inggris. Setelah memberitahu John adalah kakaknya Cindy, Katarina menjelaskan bahwa adik perempuan Kuka adalah teman baik Cindy. Dan ketika adiknya Kuka menjadi korban penculikan, Cindy memberikan kalung itu kepada Kuka. Mendengar penjelasan tersebut, John langsung meminta maaf karena sudah main otot kepada Kuka. Setelah semuanya jelas, Kuka memberikan buku harian Cindy yang ia temukan di TKP. Kuka pun berharap dari buku tersebut, John mendapatkan petunjuk tentang apa yang telah terjadi. Thank you. Ketika malam datang, John terlihat bete karena sebagian buku harian Cindy sudah sobek dan luntur pula.
Berkat kelakuan iseng John, ia melihat bahwa Cindy pernah ketemuan dengan seorang fotografer sebelum insiden penganiayaan. Kemudian ia bergegas menghubungi orang tersebut, kali aja mendapatkan petunjuk. Dan untungnya, fotografer bernama Bruno itu bersedia untuk bertemu dengan John. Singkat cerita, John bertemu dengan si Bruno yang langsung menceritakan pertemuannya dengan Cindy. Di mana pada saat itu, Bruno diminta untuk menjadi fotografer kegiatan Cindy yang akan mewawancarai anggota komplotan penjual bocil. Ketika para polisi menganggap korban penculikan tewas, Cindy menduga bahwa para korban bocil itu sebenarnya dijadikan kelenjar BO. Sepanjang Bruno bercerita, ia terlihat gelisah karena takut pertemuannya dengan John diketahui para mafia. Namun setelah memberikan salinan foto kepada John, Bruno buru-buru pergi. The fact that Cindy had friends like you. Dengan tewasnya Bruno, John kini benar-benar waspada karena pelaku penganiayaan Cindy bisa saja menargetkan dirinya. Lalu tiba-tiba John melihat si wanita Jepang yang sudah pasti pelaku yang telah memasang bom di mobil Bruno. Setelah gagal menangkap si wanita Jepang, John dan Manny melihat orang yang pernah diwawancarai oleh Cindy. Lalu ketika John membicarakan ciri-ciri para pelaku penembakan tadi, Manny merasa yakin bahwa mereka adalah komplotan Yakuza. Karena ternyata keberadaan Yakuza di Brazil sudah ada sejak 70 tahun yang lalu. Kemudian dari salah satu foto, mereka melihat lokasi wawancara Cindy berada di depan sebuah bar di kota Favela. Tanpa berlama-lama, John langsung mencari keberadaan pria tersebut. Saat berada di dalam bar, John baru tahu bahwa orang yang ia cari adalah seorang DJ. Setelah memberi bogem perkenalan, John memaksa pria bernama Lima ini untuk mengakui pertemuannya dengan Cindy. Namun karena DJ hajatan ini malah bungkam, John langsung memperlakukannya seperti teh celup. Tak kuat menahan bau amis, Lima akhirnya mengaku bahwa ia adalah penyelundup barang bekas ke luar negeri. Hingga suatu ketika, Cindy pernah melihat Lima sedang bertransaksi dengan seorang klien. Dan karena alasan itulah, Cindy terus mendekatinya dan sampai mewawancarainya. Lima pun mengatakan bahwa kliennya itulah orang yang telah membuat Cindy babak belur. Lalu tanpa menyebutkan siapa namanya, Lima memberitahu alamat di mana John bisa menemukan orang yang ia maksud. Setelah mendapatkan informasi, John pun pergi dengan membawa berkas milik si penyelundup ini. Di keesokan harinya, Tiago mengerahkan banyak pasukan untuk melakukan pemberantasan terhadap geng yang bercokol di Favela. Dan siapa tahu aja, misi ini bisa mengungkap juga siapa pelaku di balik penganiayaan Cindy. Di waktu yang sama, John sedang OTW menuju lokasi si pelaku sambil menunjukkan berkas-berkas milik Lima kepada Manny. Lalu ketika mereka cek, Manny mengatakan bahwa semua berkas ini palsu. Mereka pun heran dengan apa yang sebenarnya diselundupkan oleh Lima. Aos nossos reis, abre teus olhos e olha para nós e lançamos nossa súplica perante tua. Amém. Di tengah pemberantasan para penjahat, seorang anggota melihat beberapa bocil sedang diselundupkan oleh orang Jepang. Saat si orang Jepang sudah tak berkutik, si anggota bergegas memanggil Tiago. Kemudian Tiago ujug-ujug memerintahkan semua anggota untuk berada di tempat masing-masing. Sementara ia akan mengecek anggota yang baru saja memberi laporan. Okay. Sungguh tak diduga ternyata Tiago sekomplot dengan para penyelundup bocil. Dan untuk menutupi kebusukannya, ia merekayasa kejadian seolah si anggota tewas oleh penjahat.
Kembali kepada John ketika tiba di sebuah resort yang dihuni para kelenjar BO kualitas hedon. Lalu John menyuruh Manny untuk pulang karena ia akan mencari orang yang dikatakan oleh Lima. Saat berada di dalam resort, John baru tahu jika semua karyawan didominasi oleh orang-orang Jepang. Mau nyari knalpot seperti apa, Om? Gelagat John yang cuma pelangap-pelongo sambil bawa koper akhirnya diketahui oleh wanita yang bernama Tomoe. Terlihat ia pun kaget karena orang yang dikatakan teman-temannya adalah kakaknya Cindy. Lalu Tomoe meminta para keamanan untuk segera menghabisinya. Akadela sekedap. Ketika John tiba-tiba disuruh untuk menunggu, ia melihat adiknya Kuka ternyata masih hidup dan baru dibawa ke tempat ini. Melihat banyak bocah di tempat ini, John menduga bahwa tempat ini adalah tempat untuk merental daun-daun muda. Ketika John sedang diburu, Tomoe menghubungi bosnya yang ternyata adalah seorang Yakuza. Mendengar laporan dari Tomoe, pria bernama Hirimoto ini sudah menduganya karena ia sudah menangkap Lima yang telah membiarkan John mengambil berkas muatannya. Dan tiba saatnya, pria bermotif sarung THR ini akan menghukum Lima yang telah membuat pengiriman selundupannya terhambat. Dengan satu kali tusukan, Lima yang mulus kronis pun akhirnya meninggoy. Di sisi lain, John sedang berusaha kabur untuk segera melapor polisi tentang keberadaan para bocil tadi. Copy, 604 angkat. Ketika para polisi datang, John menjelaskan bahwa perbuatannya ini adalah upaya untuk mencari dalang penganiayaan Cindy. Lalu ia memberitahu keberadaan adiknya Kuka bersama para korban penculikan lainnya. Entah kemana para bocah yang tadi nongkrong di sini. John pun merasa para bocil sudah dibawa pergi oleh komplotan Jepang itu. Kemudian John memberikan dokumen pengiriman palsu yang menurutnya cuma kedok untuk menyelundupkan para bocil saja. Tapi tiba-tiba Tiago berkata, "John, kenapa kamu tidak menyerahkan dokumen milik Lima kepada aku?" Setelah mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, Tiago menyuruh John untuk pulang. Sementara ia akan lanjut melakukan penyelidikan ke dermaga. Setelah mereka berpisah, John baru kepikiran dari mana Tiago tahu dengan orang yang bernama Lima. John pun menduga bahwa Tiago sekomplot dengan Lima dan para mafia Jepang. Kemudian John meminta Katarina untuk menjaga adiknya di rumah sakit, karena ia akan mengikuti Tiago yang katanya akan menuju dermaga. Singkat cerita, Tiago bergegas membawa dokumen dari Lima untuk menyelundupkan para bocah ke negara Jepang. Di waktu yang sama, Tomoe menuju rumah sakit untuk menghabisi Cindy sesuai perintah Hirimoto. Tepat pada waktunya, Katarina berhasil menghabisi kaki tangan Hirimoto. Selang beberapa saat, kita kembali kepada Tiago yang telah sampai di dermaga, tempat di mana Hirimoto biasa mengekspor bocah Brazil menuju Jepang. Dan tanpa Tiago sadari, John ternyata berhasil mengikutinya dengan nyempot di dalam bagasi. Setelah mengetahui semuanya, John buru-buru memberitahu Manny tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun meminta Manny untuk menghubungi polisi dan segera melakukan penyergapan. Tapi karena polisi sudah biasa datang belakangan, John berusaha untuk menghajar para penyelundup terlebih dulu.
Setelah si Jabrik dan Tiago tak berdaya, John akan final battle dengan Hirimoto, sang pentolan Yakuza. Di tengah pertarungan mereka, si botak dengan bangganya mengaku bahwa dirinya lah yang telah menghajar Cindy sampai babak belur. Dengan bermodalkan pipa kembar, John akhirnya berhasil membuat si botak kelenger. Kemudian ia menghampiri Tiago yang ujuk-ujuk memberikan kunci loker. Lalu si polisi korup ini mengatakan bahwa di dalam loker tersebut terdapat bukti-bukti para pejabat korup dan beberapa perusahaan yang dipegang oleh Hirimoto. Ia pun menyuruh John untuk segera memberitahu Katarina agar secepatnya ditindak oleh kepolisian. Di tengah penyesalan Tiago, mereka tidak sadar bahwa si botak masih penasaran kepada John. Setelah Hirimoto benar-benar tewas, John mengembalikan pistol milik Tiago dan bergegas pergi. Padahal, Tiago yang menyesal berat belum puas curhat kepada John. Dari suara tembakan tersebut, John akhirnya tahu bahwa Tiago memilih mati daripada menjalani proses hukuman dan menanggung malu akan kelakuannya. Beberapa hari berlalu, John melihat Cindy tersadar tapi pingsan lagi. Kemudian si dokter berkata bahwa cedera kepala Cindy masih membutuhkan proses penyembuhan yang panjang. Bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun dengan biaya yang mahal pula. Karena keadaan ini, John curhat kepada Manny jika ia bakal butuh duit yang banyak untuk pengobatan adiknya. Lalu dengan santunya Manny menyuruh John untuk jangan terlalu panik. Asalkan John mau bergabung lagi dengan kesatuannya dulu, semua biaya pasti teratasi. Ending yang tentunya bikin puas kan? Karena seseorang dengan latar bukan orang sembarangan, sewaktu-waktu bisa kembali beringas ketika dirinya terusik. Begitupun dengan John, apalagi ketika orang-orang jahat mengganggu satu-satunya orang yang ia sayangi. Pembalasan yang dilakukan John pun akhirnya berhasil mengungkap satu dari sekian banyak kejahatan yang terjadi di favela. Jika ada tambahin komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.